Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukunna? Semoga kalian semua dalam kesehatan yang baik ya. Sekarang Samarinda lagi tinggi-tinggi angka-angka coronanya gitu. Jadi kalau mau keluar tetap pakai masker, jaga kesehatan. Dan juga jangan sering-sering keluar rumah gitu ya. Ustazah kali ini mungkin banyak-banyak ngasih kalian tugas biar kalian tidak keluar rumah. Tapi insya Allah bahasa Arab tugasnya nggak terlalu banyak ya, paling banter ngejemahin 6 kalimat, 4 kalimat gitu-gitu dia. Lanjut, kita masih sama tetap belajar tentang jumlah fi'liyah. Ustazah ulangi lagi ya biar kalian hafal sekali apa itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah ini ya, jumlah itu artinya kalimat. Fi'liyah ini artinya adalah kata kerja. Berarti maksud dari jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Ya. Ini jenis kata kerjanya karena kita belajar tentang kalimat yang diawali oleh kata kerja, berarti kita harus hafal dong jenis kata kerjanya. Ada 3. Ada kata kerja lampau atau fi'il madi, kata kerja sedang atau akan namanya fi'il mudhari, kata kerja perintah namanya fi'il amar. Dan yang kita pelajari sekarang masih di bagian fi'il madi atau kata kerja lampau dan maknanya itu telah. Kalau ada kata kerja terus ada telah-telahnya itu sebelumnya berarti dia kata kerja dalam bentuk lampau. Selanjutnya, nah ini ya Allah Ustazah lupa lagi ganti yang ini. Ini Ustazah salah tulis ya, ini kan dua-duanya tertuliskan tidak membutuhkan objek. Nah sebenarnya ini tulisannya salah, Ustazah lupa ganti. Ustazah tuh kopas terus lupa ganti gitu ya. Fi'il lazim ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dia cuma ada kata kerja dan subjeknya aja, orang yang mengerjakannya aja. Dan yang berarti ini benar ya, tidak membutuhkan objek. Berarti yang salah itu di sini. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya. Berarti kita belajar tentang fi'il muta'addi. Kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kemarin fi'il lazim cuma ada 2 kata, ada kata kerjanya dan ada subjeknya. Kali ini karena kita belajar tentang muta'addi atau yang membutuhkan objek, berarti harus ada kata ketiga, yaitu objeknya atau penderitanya. Yang pertama itu kata kerjanya dulu. Karena kita jumlah fi'liyah kan tadi kalimat yang diawali oleh kata kerja. Berarti kata pertamanya apa? Kata kerja. Kata kerja kalau dalam bahasa Arab namanya predikat, disingkatnya itu fa. Fa kecil gini ya. Lalu kata setelahnya adalah pelakunya atau fa'ilnya, namanya bahasa Arabnya itu fa'il atau pelakunya atau orang yang mengerjakan kerjaan tersebut. Kan ini kata kerjanya, fa'il itu orang yang mengerjakannya. Siapa nih yang ngerjain itu gitu ya. Lalu kata ketiganya adalah penderitanya atau objeknya. Dalam bahasa Arab dinamakan maf'ul bihnya. Berarti yang dia kerjain apa gitu. Nah, siapa yang dia kerjain gitu atau apa yang dia kerjain gitu ya. Itu adalah maf'ul bih atau objeknya. Nah, ini adalah judul yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dicek di halaman 140. Bisa dicek ya di halaman 140 sambil dibuka bukunya supaya siapa tahu lebih jelas gitu di buku kalian bacanya. Sekarang kita analisis dari judul dulu. Di situ kalian juga bisa lihat di buku judulnya ini. Sekarang kita mulai analisis. Jumlah fi'liyah
Apa tadi jumlah fi'liyah? Artinya adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Kan? Tetapi sekarang di sini difokuskan kata kerja yang mana nih maksudnya? Kan kata kerja ada banyak tadi ya jenisnya. Yang diawali madi. Nah, berarti kata kerjanya itu diawali oleh kata kerja lampau. Karena madi tadi maksudnya kata kerja bermakna lampau. Artinya ada makna telahnya. Madi yang mana nih? Madi lazim atau muta'addi? Madi muta'addi. Artinya, fi'il madi atau kata kerja bermakna lampau itu dia membutuhkan objek. Muta'addi tadi artinya apa? Membutuhkan objek. Dengan fa'il berarti dengan subjek, dengan orang yang mengerjakannya itu bentuknya isim zohir. Maksudnya isim zohir ini kesebut profesinya apa gitu, kesebut namanya apa, kesebut orangnya siapa, itu adalah isim zohir, bukan kata ganti nama orang seperti saya, kamu, kami, dan lain-lain, tapi bentuknya isim zohir, artinya ada orangnya, bukan kita nggak pakai kata ganti nama orang. Dan karena dia muta'addi berarti ada objeknya, dan dengan maf'ul bih atau dengan objek orang yang menderitanya itu dia isim zohir juga. Artinya yang menderita itu ada kesebut di dalam kalimat itu profesinya apa, orangnya siapa, namanya siapa, itu adalah isim zohir. Ini ya rumusnya yang kita pelajari ada 4 kata paling enggak. Yang pertama madinya dulu, kata kerjanya dulu, madi muta'addi, kata kerja lampau yang membutuhkan objek. Lalu kata kedua ada fa'ilnya nih kan, fa'ilnya isim zohir, lalu ada maf'ul bihnya itu isim zohir, lalu sifatnya ini isim zohir juga. Ini kata kalimatnya kan kita coba terjemahin, yaitu seorang muslim laki-laki tertentu telah membaca Al-Quran yang mulia. Kalau dia laki-laki jadi Qara'al muslimu Al-Qur'anal karima. Gimana tuh caranya kok bisa jadi begitu ya terjemahnya Ustazah? Ayo kita lihat. Nah, ini yang tadi ya, kalimat yang tadi. Telah membaca karena jumlah fi'liyah atau kata kerja duluan, berarti kata kerjanya kita taruh di depan. Berarti kita cari dulu nih di sini yang mana yang merupakan kata kerja. Seorang bukan kata kerja kan ya, muslim juga bukan kata kerja, laki-laki bukan kata kerja, telah juga bukan. Nah, membaca baru kita ketemu di sini kata kerjanya. Berarti kata kerjanya kita taruh di bagian depan. Telah membaca, jadi kita taruh di bagian paling depan. Lalu yang kedua apa yang tadi tuh? Subjeknya, orang yang mengerjakannya. Berarti orang yang membaca siapa? Seorang muslim laki-laki telah membaca. Berarti yang membaca adalah seorang muslim laki-laki. Berarti kita taruh di setelahnya seorang muslim laki-laki sebagai subjeknya atau fa'ilnya. Dia membaca apa ini? Objek yang dia baca apa? Telah membaca Al-Quran. Oke, berarti kita taruh di bagian yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai objeknya atau maf'ul bihnya. Al-Quran yang mulia, berarti sifatnya Al-Quran kita taruh setelahnya yaitu yang mulia. Sekarang kita sudah mengurutkan ini sesuai dengan jumlah fi'liyah dan rumus yang tadi kita pelajari di atas di slide sebelumnya. Sekarang langkah selanjutnya adalah mencari kata-kata tersebut di dalam buku mufradat atau kamus. Kita cari ya, membaca. Telah, ini tadi makna apa? Fi'il madi. Berarti kita cari fi'il madinya membaca itu akan ketemu qoro'a. Telah membaca bahasa Arabnya qoro'a. Seorang muslim laki-laki yang di dalam kurung gak usah diterjemahin ya. Kita nggak usah cari terjemahan seorang atau laki-laki, kita cari terjemahan muslim. Jadinya muslimun. Al-Quran, Al-Quranu. Yang mulia, mulia bahasa Arabnya karimun. Jadi kalau kalian punya teman namanya Karim, seperti Abdul Karim atau Karim yang lain, itu maknanya adalah mulia. Jadi
Kalau ya itulah pokoknya maksudnya itu mulia Ustazah. Aku langsung langkah selanjutnya adalah menyesuaikan kata-kata yang mufradat yang tadi kita temukan ke dalam kedudukannya. Masih ingat kedudukannya tadi apa aja ya? Qara'a ini kata kerja atau fi'ilnya. Kata kerja atau fi'ilnya. Nggak usah dirubah. Tetap qara'a. Seorang muslim laki-laki. Nah, ini ya. Langkah kedua ini untuk memudahkan kita merubahnya sesuai dengan bentuk dan jumlahnya. Yang pertama kali harus kita rubah adalah muslimnya dulu. Muslim yang pertama kali kita rubah adalah muslimnya dulu. Kita sesuaikan dulu. Seorang muslim laki-laki, berarti muslimnya satu orang dan dia laki-laki. Oke, sudah, ini udah bener, gak usah dirubah-rubah lagi. Tapi kita tambahi alif lam karena tadi yang diminta adalah tertentu. Seorang muslim itu tertentu, orang muslimnya tertentu nih, tahu kita yang mana orangnya gitu. Nah, jadinya al muslim. Setelah kita ketemu terjemah muslim ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah baru ke depan yaitu fiilnya. Ya, setelah kita ketemu fa'ilnya ini atau subjek yang membaca ini siapa, baru kita ubah yang kata kerjanya. Berputar ya. Karena seorang laki-laki berarti tetap qara'a. Nanti kalau perempuan dia berubah, berbeda. Tetap qara'a. Lanjut, berarti objeknya selanjutnya Al-Qur'an. Yang namanya objek, seperti yang sebelumnya Ustazah jelaskan, seperti minggu lalu, yang namanya objek, harokatnya itu wajib fathah ya. Harokatnya wajib fathah. Jadi kita rubahlah Al-Qur'an ini jadinya fathah. Yang mulia sifat dari Al-Qur'an. Berarti mulia atau karim ini harus sama persis dengan kata Al-Qur'an. Al-Qur'annya pakai alif lam Ustazah. Oke, karimnya kita tambahi alif lam juga. Al-Qur'annya satu aja Ustazah, nggak banyak. Berarti karimnya juga satu. Al-Qur'annya harokat akhirnya fathah Ustazah. Berarti karimnya kita rubah juga jadi fathah harokat akhirnya. Jadinya al-karimah. Berarti bahasa Arab dari seorang muslim laki-laki telah membaca Al-Qur'an yang mulia adalah qara'al muslimu al-Qur'ana al-karima. Kalau perempuan gimana Ustazah? Nah, ini dia kalau perempuan. Fiilnya berubah jadinya qira'at. Tadi kan kalau membaca qira'a untuk laki-laki. Kalau perempuan jadinya qira'at. Sama yang kita sudah pernah pelajari ini kan waktu yang fiil lazim atau tidak membutuhkan objek. Sekarang cuma ditambah objeknya doang aja gitu terakhirnya. Sama aja masih kayak kemarin. Nah, kalau dia perempuan kita rubah dari ini kan sudah kita misalkan sudah kita terjemahin ya sesuai dengan yang tadi. Sekarang kita langsung lanjut ke langkah keduanya biar cepet. Berarti yang pertama kali kita lakukan di langkah kedua ini adalah merubahnya sesuai dengan harokat sesuai dengan harokat, jenis, dan jumlahnya. Tadi kan seorang muslim perempuan, berarti kita rubah jadi al-muslimatu, muslimah ya, al-muslimatu. Setelah kita menerjemahkan subjeknya atau apa sih? Merubah bagian subjeknya baru kita maju ke depan. Kata kerjanya. Kata kerja untuk perempuan dia ditambahi ta setelahnya. Yang awalnya qoro'a untuk laki-laki, kalau perempuan jadinya qoro'at. Ya. Untuk perempuan jadi namanya qoro'at. Lalu subjeknya dan sifatnya tetap sama. Yang berubah hanya di sini saja. Ingat ya perbedaannya. Kalau kata benda, ini kan kata benda ya. Kalau kata benda, muslim ini, dia kalau perempuan jadinya tak marbutoh. Kalau satu orang. Tapi, kalau di kata kerjanya, untuk perempuan jadinya tak yang ini, tak kapal.
jangan ditukar-tukar. Yang kata kerjanya jadi tak marbuto, yang kata bendanya jadi tak kapal, jangan ditukar. Kalau kata kerjanya dia pakai tak yang kapal, ya. Kalau kata bendanya pakai tak marbuto. Jadi bahasa Arab dari seorang muslimah perempuan telah membaca Al-Qur'an yang mulia. Jadinya qara'at al-muslimatu al-Qur'ana al-karima. Contoh, al-misal, kita mau menerjemahkan dengan kalimat yang lain. Ini ya, seorang dokter laki-laki telah bertanya pada pasien laki-laki, pasiennya juga laki-laki, yang cekatan. Jadi pasiennya cekatan ya, pasti cekatan tuh kayak lincah gitu ya, cekatan tuh kayak lincah-lincah gitu. Sekarang yang pertama harus kita lakukan tadi apa ya? Mencari kata kerjanya di sini. Karena kita mau membuat jumlah fi'liyah atau kata kerja yang diawali kalimat yang diawali oleh kata kerja. Berarti yang pertama harus kita cari adalah kata kerjanya. Kata kerjanya adalah bertanya. Oke, kita taruh di bagian depan, telah bertanya. Setelah itu subjeknya. Yang bertanya siapa? Yang bertanya adalah seorang dokter. Berarti setelah itu kita taruh seorang dokter laki-laki. Bertanya pada siapa? Berarti sebagai objeknya. Objeknya siapa? Pasien. Dokternya kan nanya sama pasien nih. Berarti pasien jadi objeknya. Setelahnya itu berarti kita taruh objeknya pasien pada pasien laki-laki. Yang cekatan. Sifatnya si pasien. Setelah itu kita cari terjemahan di dalam kamus. Telah bertanya, berarti telah ini bentuk dari kata kerja fi'il madi. Fi'il madi bertanya sa'ala. Kita pakai yang sa'ala aja. Banyak sih yang lain tapi pakai sa'ala aja dulu. Seorang dokter laki-laki, Tobi bun. Seorang yang gak usah diterjemahin, laki-lakinya gak usah juga dulu diterjemahin. Pada pasien laki-laki, padanya gak usah diterjemahin ya. Pada ini adalah sebuah makna untuk menunjukkan kata setelahnya itu adalah objek. Ya, sama seperti sifat yang punya makna yang, kalau untuk objek atau maf'ul bih biasanya ada terjemah padanya. Pada apa gitu. Itu adalah ciri-ciri bahwa dia adalah objek atau maf'ul bih. Jadi terkadang kalau muncul ada terjemah pada ini, kepada atau pada, itu berarti kata selanjutnya itu bahwa dia adalah objek. Ya. Jadi yang kita perlu cari terjemahnya cuma pasien aja. Pasien maridunnya orang sakit ya, tapi juga bisa diterjemahkan juga sebagai pasien. Yang cekatan, yangnya nggak usah kita terjemahin, yang kita cari terjemahnya adalah cekatan atau sari'un. Ada yang lagi yang lain, khafifun juga cekatan, tapi kita pakai sari'un aja dulu. Lanjut ke langkah kedua, yaitu mengubahnya menjadi sesuai dengan kedudukan, jumlah, dan jenis kelaminnya. Kita rubah dari fa'ilnya dulu atau dari subjeknya dulu. Orang yang bertanya siapa? Si dokter. Dokternya seorang laki-laki, berarti tetap sama. Kita tambahi alif lam aja. At-tabibu, gitu ya. Lalu kita ke depan kata kerjanya. Kata kerjanya karena fa'ilnya cuma seorang laki-laki, berarti tetap sa'ala. Nggak usah dirubah-rubah, tetap sa'ala. Lalu lanjut ke objeknya. Pasien tadi ya. Pasien, yang pertama kita tambah alif dulu biar lebih tertentu. Karena dia objek, ciri-ciri dari objek itu harokat akhirnya wajib fathah ya. Kalau fa'il harokatnya dhammah, kalau maf'ul bih harokatnya wajib fathah. Ini ya. Jadi kita rubah yang awalnya maridun jadinya al-maridho. Yang cekatan berarti sifat dari pasien. Kita tambahi alif lam juga karena sama-sama ada alif lam. Kita jadikan fathah karena maridnya juga fathah. Lalu karena pasiennya juga cuma satu orang, maka cekatannya juga cuma satu orang. Berarti bahasa Arab dari seorang dokter laki-laki telah bertanya pada pasien
Laki-laki yang cekatan adalah sa'ala at-tabibu al-maridha as-sari'a. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan jadinya sa'alat at-tabibatu al-maridha as-sari'a. Pasiennya tetap laki-laki, yang perempuan cuma dokternya aja. Ya, ini beda ya. Kalau kata kerjanya pakai tak yang kapal, kalau objeknya atau isimnya pakai tak marbutoh. Review. Jadi, apa aja ya bentuk kalimat fi'il madi muta'addi atau kalimat kata kerja lampau yang membutuhkan objek? Ini aja, cuma ada 6 jenis. Yang kemarin kita pelajari minggu kemarin, kalau ana nasortu, kalau nanu nasorna, ya kan? Kalau anta nasorta, anti jadinya nasorti. Kalau isim zohir laki-laki nasoro atau libu misalkan ya. Kalau misalkan yang tadi itu kita pakai qoro'a, ini menolong itu bahasa Arabnya nasoro. Nasoro atau libu asaila. Berarti isim zohir kesebut. Fa'ilnya siapa orangnya? Tolib, murid, ya kan? Kalau yang di atas ini fa'ilnya atau subjeknya nggak kesebut siapa, cuma ada kata ganti nama orang aja. Saya telah menolong seorang sa'il. Sa'il ini pengemis ya kalau nggak salah. Pengemis ad-dhaif yang lemah, waro as-suki di belakang pasar. Saya nasoro telah menolong seorang pengemis as-sa'ilah ad-dhaifah yang lemah di belakang pasar. Kalau yang menolong kami, jadinya nasor nanya ini kami atau kita. Nasor telah menolong Saila pengemis yang lemah di belakang pasar. Anta berarti kamu laki-laki. Kamu laki-laki telah menolong Nasor as-saila pengemis yang lemah di belakang pasar. Kalau yang menolong kamu perempuan, jadinya Nasor ti. Kamu perempuan telah menolong Nasoro as-saila pengemis yang lemah di belakang pasar. Itu kata ganti nama orang, baru kamu, kami, saya, itu kata ganti nama orang. Sekarang kita pakai isim zohir atau kesebut siapa nih orangnya yang nolong. Yang nolong adalah seorang murid atau libu, berarti kita sebut muridnya. Nasoro atau libu as-saila ad-dha'ifa waro as-suki. Kalau yang menolong perempuan jadinya nasorot. Nah, ini yang tadi ya. Yang dua ini yang tadi kita pelajari. Kalau perempuan jadinya nasorot. Atau libatu seorang perempuan itu, murid perempuan itu telah menolong pengemis yang lemah di belakang pasar. Ini materi untuk fi'il madi sudah selesai ya. Kemarin Ustazah lupa ketinggalan materi ini yang mau tadi. Jadi Ustazah kemarin sempat menjelaskan tentang fi'il mudhari. Sudah masuk ke fi'il mudhari. Sekitar 2 minggu yang lalu kah kalau nggak salah gitu ya. Sempat Ustazah ngajarin tentang fi'il mudhari. Tapi jadi kita mundur lagi sebentar tentang materi madi muta'addi. Setelah ini kita habis materi tentang madi muta'addi, lanjut kita tentang fi'il mudhari atau kata kerja sedang atau akan yang 2 minggu lalu Ustazah ada ajarkan perubahan-perubahannya. Tadrib. At-tadrib artinya latihan. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Seperti biasa, menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Nah, ada 6 kalimat sesuai dengan yang apa sih tadi? 6 jenis kalimat yang tadi Ustazah jelaskan, yang ana, anta, anti, nahnu, dengan isim zohir laki-laki sama isim zohir perempuan. Ini ada 6 kalimat dengan bentuk yang sama untuk diterjemahkan oleh kalian. Waktunya ya seperti biasa, hari Sabtu. Ada waktu berapa hari ya? Banyak ya. Dikerjakan ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ke WA. Ustazah senang kok kalau ditanya-tanya. Nggak usah takut nanya sama Ustazah. Insya Allah kalau Ustazah lagi buka HP, Ustazah lagi lagi tidak sibuk, ada waktu,
untuk menjawab, insya Allah akan Ustazah bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian supaya mencerahkan, lebih mudah dalam mengerjakannya gitu ya. Ini ada 6 kalimat untuk dikerjakan hingga deadline-nya waktunya hari Sabtu. Oke? Nah ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah. Mudah-mudahan kalian lebih mudah dalam menyerap ilmu-ilmu yang Ustazah jelaskan walaupun lewat daring saja. Alhamdulillah, sepertinya dari sini kan Ustazah lihat sepertinya kalian akan mulai memahami bahwa bahasa Arab itu mudah, karena ya bahasa Arab ya sekitaran itu aja, kata kerja, subjek, terus objeknya, fa'il, maf'ul bih, gitu-gitu aja. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian dimudahkan dalam memahami dan mempelajari baik itu bahasa Arab ataupun mata pelajaran yang lain, karena mata pelajaran yang lain juga merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Demikian, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.